Oke, teman-teman, kita lanjut di ilustratornya lagi. Nah, sebenarnya yang mau aku share di sini terkait workspace ya. Sini sebenarnya kalau di Adobe Illustrator kita itu ini, ada beberapa workspace yang bisa kita gunakan, yang bisa kita setting untuk memudahkan kita pada saat nanti sedang mengerjakan sebuah project. Nah, untuk bagian-bagian atau interface dari Adobe Illustrator ini sendiri kita bisa lihat sini Kak ada home screen interface-nya, ada Illustrator, file, edit, sampai help. Nah, ini tuh untuk menjangkau nanti tools-tools yang akan sering kita gunakan di file ini. Kemudian ada edit. Di edit ini ada beberapa tools-tools yang akan kita gunakan juga. Bahkan di sini kita bisa melihat keyboard shortcut-nya untuk lebih cepat lagi nantinya. Kemudian ada objek. Sini objek ada beberapa pilihan, mulai dari page, shape-nya, blend, sampai text wrap. Kemudian ada type. Type ini untuk mengatur segala bentuk nanti hal-hal yang berhubungan dengan teks ya, teman-teman. Kemudian select. Select ini juga bakal berfungsi banget nanti kalau misalnya hari ke-5 atau hari ke-6 pada saat proyekan kita atau proyek yang sedang kita kerjakan ini sudah banyak banget di artboard sini nanti. Kita bisa memilih select-nya itu by fill dan stroke-nya. Kita bisa memilih dua bentuk, misalnya seperti ini. Misalnya kita bisa memilih uh, suatu objek itu berdasarkan warna. Kemudian kita bisa memilih suatu objek itu nanti berdasarkan stroke-nya dan segala macam. Jadi ada banyak yang bisa kita gunakan. Misal di sini kita buat lagi ya, seperti ini. Kemudian kita buat lagi yang lebih random lagi. Tapi warnanya berbeda. Nah, di sini tuh kita bisa gunakan yang tadi eh select pada saat kita mau select dua tiga shape yang berwarna sama. Caranya itu kita klik salah satu shape-nya, kemudian ke select, nanti setelah itu same, kita pilih yang same ini, kemudian pilih yang fill color. Maka secara otomatis ketiga shape yang memiliki warna yang sama ini akan terpilih secara otomatis seperti ini. Kemudian tools lainnya itu ada efek, ada beberapa efek yang bisa kita gunakan. Ada di sini blur, distort, stylist, texture, dan lain-lain, view. Untuk mengatur semua apa yang kita lihat di sini, apa yang kita lihat di blank canvas-nya ini nanti akan kita atur di view tersebut. Kemudian ada window. Window ini hal-hal yang bisa kita drag and drop seperti ini, misal transform. Transform ini kan kalau misalnya untuk melihat nih, untuk melihat informasi detail suatu shape, misal shape ini. Kita mau lihat nih, oh ternyata ukurannya itu 84 kali 121. Tapi secara nggak sengaja nanti pada saat kita mengerjakan ini ke close. Ini tuh ke close. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, bisa langsung pindah ke window. Kemudian kita bisa munculkan lagi dengan cara ke window sini, ke bawah. Kemudian di sini kita bisa pilih yang transform. Nah, bakal balik lagi seperti ini. Oke, kemudian lanjut lagi nih teman-teman. Kita lanjut ke workspace. Workspace itu apa? Sini ada beberapa workspace yang saya punya. Sebenarnya cuma ada dua yang bisa kita custom sesuai dengan proyek apa yang sedang kita kerjakan. Misal nih, kita lagi mengerjakan proyek branding. Proyek branding itu biasanya kita lebih banyak pakai layer ya. Maka saya akan menggunakan
eh, workspace di sini, yaitu Darmin more efficient. Dan ini bisa diubah-ubah. Nah, misal kita lagi menggunakan layout nih, kita fokus nge-layout di Adobe Illustrator-nya nanti, maka kita akan pakai workspace-nya ini pakai layout. Maka di sini panel-panel yang ada di sini akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada swatches, kemudian ada color, color guide, dan lain-lain. Misalnya kita pakai untuk lain-lain lagi. Misalnya kita mau pakai untuk fokus ke typography. Kita klik workspace-nya yang typography tadi. Nah, secara nggak langsung kita bisa langsung lihat di sini ada banyak tools-tools atau panels-panelsnya yang muncul nih. Ada karakter, kita bisa ubah kerningnya, trackingnya, dan lain sebagainya. Di sini ada paragrafnya, kita mau ubah sedemikian rupa. Kemudian kita bisa ubah lagi nih, misal ke web. Nah, yang muncul ini seperti ini. Ada variabel, kemudian di sini ada action, ada infonya, dan segala macamnya. Dan pertanyaannya, gimana sih caranya buat workspace yang baru? Misal nih, kita mau bikin sebuah workspace yang benar-benar kita yang cuma kepake aja. Yang kepake misalnya layers. Sehingga kan ada layers, karakter, bisa kita ambil dari eh, preset yang ada, misal automation. Automation ini, seperti ini, kita bisa drag and drop. Misal color nggak akan kita gunakan, nggak akan banyak kita gunakan karena kita mau fokusnya nanti di layarnya aja. Kita bisa lepas, kemudian di sini di close aja. Kemudian ini ada color guide, nanti nggak begitu kepake juga, kita bisa close lagi. Swatch, swatchnya kalau misalnya nggak kepake kita buang aja. Ini cuma contoh aja dulu ya teman-teman. Misal ada stroke, gradient, ini akan kepake nanti. Ini graphic style nanti juga nggak bakal kepake, kita close lagi. Komen, komen yang ada di sini kita close lagi. Terus seperti ini kita bisa komen lagi. Dan yang ini teman-teman, ini kan kita fokusnya cuma ada beberapa tools ya. Ada 4 ya. Yang 4 ini kita bisa simpen sebagai workspace kita. Misal new workspace. New workspace ini buat apa sih? Kayak misalnya buat fokus layout. Kita namain workspace pribadi kita. Misal fokus untuk layout, fokus layouting. Maka kita ubah namanya fokus layouting, kemudian kita klik OK seperti itu. Nah, maka nanti pada saat kita berpindah workspace, misal ke automation eh, atau yang lain, misal ke essential sini, ini kan lain teman-teman, perhatikan di sebelah kanan sini. Pada saat kita memilih workspace yang kita gunakan tadi, fokus layouting yang ini, maka akan berpindah ke tools-tools yang penting buat kita aja. Seperti ini. Nah, contohnya juga ada di sini, Darmin Layers, kemudian atau Darmin More Efficient. Nah, itu bisa kita sesuaikan nantinya. Seperti itu, teman-teman. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan terkait workspace. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan atau mungkin tadi ketinggalan bisa drop di kolom komentar atau mau on mic juga boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman memang mau nanya secara langsung itu boleh banget on mic ya. Tapi kalau misalkan memang nggak bisa ya boleh juga sih drop pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke. Enak sih Apakah kalau ada? langsung lebih diskusi aja, Mas. Kita nyantai aja ya, teman-teman. Ya betul, nyantai aja ya teman-teman ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan atau tadi mungkin kecepatan gitu ya, ketinggalan, minta diulang lagi juga boleh banget ya. Kasih tahu aja kita gitu di kolom komentar. Siap, siap. Ini mungkin sambil nunggu pertanyaan, aku sambil ingetin lagi ya teman-teman untuk on cam dan juga jangan lupa untuk screenshot ya. Satu aja gitu ya untuk materi kelas kita karena nanti akan dipakai untuk link absen. Kemudian jangan lupa juga teman-teman untuk upload di di IG story-nya teman-teman ya. Kemudian jangan lupa tag talenthub.ind gitu ya.
Oke, ayo teman-teman yang mau tanya, tanya yuk. Nah, ini ada Kak Maulana nih, mau tanya yang workspace. Oke, Kak Maulana mau on mic aja nih. Boleh, boleh. Oke, kalau mau Halo, on mic boleh. Ya, oke. udah kedengeran. Ya, sudah kedengeran, Nih, Kak. yang tadi kan mau tanyain yang workspace itu bisa disimpan lewat hard disk apa enggak itu? Kalau kalau itu apa namanya? Kalau aplikasinya tiba-tiba kehapus, itu kan mesti kereset sih workspace-nya. Apa bisa disimpan di hard disk gitu? Oh, untuk simpan ya, Mas. Iya, Kalau untuk penyimpanan di luar dari aplikasi ininya sih, Mas, belum pernah coba. Tapi kalau iya. aplikasi lain sebenarnya bisa. Kayak mungkin Mas Maulana pernah pakai Affinity Designer. Sebenarnya itu bisa disimpan nih kayak workspace-nya. Atau mungkin yang seperti itu ya, yang dimaksud. Iya, itu. Oke. Seperti Oh, pakai seperti itu. Affinity juga, Mas ya. Berarti. Ya. Kalau untuk di Adobe Illustrator belum nemu sih Mas caranya, atau mungkin nggak ada ya, karena di sini nggak bisa di save di eksternal hard disk. Kalau misalnya nanti tinggal dipanggil aja ya, kayak itu maksudnya. Kalau Iya. di Adobe Illustrator belum ada Mas. Kalau aplikasi lain sebenarnya ada, bisa disimpan seperti itu. Oke, baik. Udah. Apakah cukup, Kak Maulana? Atau ada lagi Ya pertanyaan tambahan? udah cukup. Oke, cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang lainnya, bagaimana? Apakah ada pertanyaan juga? Mungkin yang baru ketemu nih sama Adobe Illustrator gitu kan, mau nanya-nanya tentang Adobe Illustrator, toolsnya gimana gitu. Boleh banget teman-teman. Yuk kita open discuss ya guys, teman-teman. Hmm. Atau mungkin kita sambil spill-spill ininya Mas, final project-nya, Mas Denny. Boleh banget Mas, sambil nunggu teman-teman yang mau nanya ya. Jadi mungkin kita boleh spill dulu. Tapi ini berarti materinya sudah beres, Mas Darmin untuk hari ini atau masih ada lagi? Untuk materi pengenalan sebenarnya sudah beres Mas ya. Oke, sudah selesai ya. Jadi tadi teman-teman udah dikenalin ya, gimana cara install, kemudian mengenal workspace, kemudian tadi udah praktek-praktek dikit lah ya, gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa coba dipraktekin juga di rumah gitu ya, biar nanti bisa ingat terus gitu kan. Namanya ilmu kan harus dipraktekin ya, biar teman-teman itu lebih paham lagi gitu kan. Oke, mungkin Mas Darmin sambil nunggu bisa di-share aja spill itu final project-nya seperti apa ya? Boleh, boleh Mas. Jadi kalau untuk final project langsung aja ya Mas ya. Ini dari Ya, boleh. kesepakatan Mas Denny yang final projectnya bisa per kelompok ya Mas ya. Boleh Mas. Oke. Jadi kita nanti itu akan bagi teman-teman untuk 7 hari ke depan ini dalam beberapa kelompok ya. Karena akan lumayan lumayan kompleks yang akan kita kerjain. Jadi untuk mengejar juga waktu 7 hari, kita bakal bagi teman-teman untuk beberapa kelompok. Seterusnya nanti kita besok spill itu briefnya. Briefnya itu seperti apa? Akan kita ulik lebih dalam lagi besok. Pokoknya besok ini kita udah mulai masuk di benar-benar praktik ya Mas ya. Untuk sekarang ini kita masih perkenalan, warming up, dan lain-lain. eh Mulai dari pengerjaan logonya nanti, pengerjaan tetek bengeknya, nanti akan eh, teman-teman kerjakan secara berkelompok. Untuk pengelompokannya sendiri mungkin ada dari Mas Denny, gimana Mas? Lebih baiknya. Kira-kira untuk satu kelompoknya butuh berapa orang nih Mas? Kalau yang aktif di peserta berapa orang Mas? Sekarang? Ini kan 31 ya. Ya, kalau di kolom Zoom, kalau di link Zoom ini sih berarti kurang lebih sekitar 28 lah ya berarti yang join ya. Hmm.
Nah, nah, kira-kira berapa orang nih Mas satu kelompoknya? Satu kelompok sebenarnya 4 orang bisa, Mas. 4 orang Oke, udah empat. bagus banget itu. Oke. Ya udah, berarti nanti mungkin teman-teman untuk kelompoknya satu kelompok itu akan ada 4 orang. Nah, mungkin supaya biar lebih fair, mungkin untuk kelompoknya nanti biar saya aja yang tentuin kali ya kelompoknya ya, siapa-siapanya Nah, ya. benar, Ya, Mas. biar teman-teman juga bisa kenalan ya sama teman-teman yang lain gitu. Jadi nanti ini mulai dari besok ya Mas Darmin ya, berarti pengerjaan Iya. final project-nya ya. Final project kita mulai dari besok, Mas. Oke, nah jadi nanti teman-teman bisa langsung nyicil aja pengerjaan final project-nya dimulai dari besok. Nah, nanti akan dikerjakan selama 7 hari ke depan ya. Berarti sampai hari terakhir kelas ya, Mas Darmin ya. Benar, benar, Mas. Sampai hari Ya, terakhir. Dan mungkin penilaiannya ada beberapa hal yang jadi sudah dibahas juga ya, Mas ya tadi. belum sih Mas kalau untuk penilaian final project belum dibahas sih tadi ya. Oke. Kalau untuk final project tadi, mungkin bisa di-share sekalian, Mas, yang ininya, yang Eh, di Talent Hub kemarin. ininya apa? PDF-nya, PDF final project-nya Mas. Oh iya, Oke, sebentar. Share screen. Yang ini ya Mas Darmin betul ya? betul, betul, Mas. Sambil kita Ya. nanya feedback dari teman-teman peserta. Oke, mungkin Mas Darmin bisa sambil jelasin. Oke, ke atas dulu mungkin, Mas. Oke. Dari mana? Dari sini. Iya, Oke. jadi buat kelas ini ya, untuk final projectnya, karena kita kelasnya itu intermediate, maksudnya teman-teman ini kita ekspektasinya udah bisa semua yang menggunakan aplikasi desain grafis, entah itu Adobe Illustrator atau aplikasi lainnya ya. Jadi agak advance dikit untuk final projectnya. Untuk final projectnya itu sendiri nanti di behance.net ya, teman-teman. Oh, salah nih, ada typo. Kenapa behance.com ya? Behance.net. Kemudian ketentuannya nanti kita itu bikinnya di behance.net. Itu kita posting beberapa section, minimal itu empat section di Behance. Isinya itu apa aja? Isinya itu nanti sebuah logonya apa, kemudian visual identitas atau visual identity yang jadi penunjang dari proyek yang kita kerjakan, kemudian ada mockup dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang bakal jadi penilaiannya itu ada di bawah Mas, di scroll. Oke, penilaiannya itu indikator penilaiannya ada satu kesesuaiannya dengan brief. Besok kita udah masuk brief. Kemudian requirements-nya juga. Requirements-nya minimal 4 section di Behance-nya itu. Kemudian keterampilan teknis dan kualitas desainnya. Kemudian ada presentasi portfolio. Kemudian link upload final proyeknya nanti bisa dikirimkan ke Mas Denny. Yang link Ya. ininya ya, link behance.com-nya. Seperti itu, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan terkait yang ini ya. Cukup dari saya, Mas. Berarti nanti ini ya Mas ya, apa bentuk yang disubmit itu hanya link Behance-nya aja ya berarti ya? Benar, benar, Mas. Oke, siap. Nah, mungkin dari teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kurang jelas? Mungkin mengenai final project-nya? Boleh dong Atau Mas mungkin, nanya, ya, oke silakan. Ini dengan kakak siapa nih? Farhan. Oke, Kak Farhan. Silakan Kak. Berarti berarti nanti hasil final projectnya itu per kelompok atau per individu? Benar, benar, Mas. Jadi final projectnya nanti itu per kelompok. Tapi di Behance itu teman-teman ada kreditnya masing-masing. Misalnya siapa yang ngerjain logonya, siapa yang ngerjain mockupnya, siapa yang ngerjain ininya, semuanya nanti ditaruh di kreditnya seperti itu, Mas. Karena Oh ya, bisa saling add di Behance ntar. Jadi satu link Behance itu kalian ada berempat, empat yang punya misalnya.
Itu juga bisa langsung dipakai untuk portofolio kalian selepas dari kelas ini. Seperti itu, Mas. Oke, oke, thank you, Mas. Siap, siap, Mas. Oke, berarti ini untuk pengerjaan proyeknya teman-teman semua udah harus wajib nih punya Adobe Illustrator-nya ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum punya Adobe Illustrator-nya bisa segera diinstal gitu ya. Kalau memang ada kendala bisa disampaikan juga di grup gitu ya. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya, bisa tentang materi, bisa tentang final project mungkin yang masih kurang jelas. Ya, silakan teman-teman. Karena kita masih punya banyak waktu ya, Mas Denny. Betul, jadi kita kan kelasnya defaultnya beresnya sampai jam 9 nih gitu ya. Nah ini masih ada waktu banyak nih gitu ya. Ayo teman-teman jangan malu-malu nih, apalagi teman-teman kan udah apa ya, ini kan kelas intermediate nih gitu ya. Jadi harusnya mungkin teman-teman juga udah punya pengalaman di lapangan. Nah mungkin bisa sharing-sharing juga ke kita gitu ya, pengalaman di lapangan itu seperti apa gitu ya. Jadi mungkin yang mau sharing juga boleh nih gitu ya, nggak harus tanya-tanya juga nggak apa-apa gitu ya, sharing pengalaman juga boleh. Boleh banget, Pak. Boleh banget. Oke, mungkin PDF-nya boleh di-share di grup Kak, biar bisa dipelajari. Oke, nanti untuk PDF final project ini, saya perlu konfirmasi dulu ke panitia, apakah nanti bisa langsung di-share atau tidak. Nanti kalau misalkan memang sudah bisa langsung di-share, ya nanti akan saya share di grup gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak Darmin dari Kak Helmi. Mau nanya untuk akun Behance pakai berapa? Pakai berapa apanya nih? Nah, mungkin ini Kak Helmi bisa lebih jelas pertanyaannya. Oh iya, pakai berapa maksudnya gimana nih, Mbak Helmi? Akun Behance pakai berapa? Nah, mungkin bisa on mic juga mungkin Kak Helmi, biar lebih enak jelasinnya, biar kita ngobrol-ngobrol nih. Boleh, boleh. Atau aku sambil share ya, Mas, ya, yang salah satu portfolio yang nanti jadi bakal tunjukkan. Oh, boleh contohnya berarti ya Mas ya? Oke, oke. Oke, boleh-boleh. Aku nggak bisa share sih, Mas. Belum. Oh ya, ini berarti saya stop share dulu ya. Oke, Oke. nah sekarang coba. Ada ya, teman-teman. Ya, sudah kelihatan Mas. Jadi final projectnya nanti itu ada di behance.net ini ya, teman-teman. Behance.net. Kemudian nanti teman-teman harus punya akun Behance profile seperti ini. Untuk pengerjaannya sendiri nanti akan seperti ini. Jadi ada kenapa kita butuh beberapa orang dalam satu kelompok itu karena nanti akan kita kerjakan itu lumayan panjang seperti ini. Bisa dikatakan lumayan kompleks seperti ini untuk 7 hari. Tapi nggak sekompleks yang gimana-gimana ya teman-teman. Yang minimalnya itu ada 4 section atau 4 bagian pada saat sharing atau pada saat nanti teman-teman presentasikan karyanya. Kenapa berempat? Karena kita bisa pakai multiple owner seperti ini. Misal di suatu project, suatu portfolio ini ada beberapa orang, 1, 2, 3, 4, 5, bahkan ada 5 orang dalam satu project ini. Jadi teman-teman nanti ada suatu yang post, kemudian tinggal meng-add akun Behance temannya yang lain. Jadi seperti ini. Jadi jatuhnya itu multiple owner seperti ini. Kalau misalnya yang baru banget punya Behance nanti boleh banget diajarin juga dan saling bantu buat teman-teman yang sudah pakai Behance. Kemudian contoh previewnya nanti kira-kira seperti ini hasil akhirnya. Itu tuh semacam presentasi. Presentasi seperti ini mulai dari logo, kemudian ada brand guideline seperti ini. Sini ada brand guideline yang buat dari logonya. Dan sebenarnya nggak perlu kita pakai motion seperti ini karena tujuan kita kan untuk ini doang ya presentasi. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang bisa sekalian motion, boleh banget. Malah kan jadi nilai tambah untuk final projectnya. Kira-kira seperti ini akan kita kerjakan. Ini misalnya satu section, kemudian ini satu section lagi, ada ikonnya ini. Kemudian ini satu sectionnya lagi. Kemudian ada section lain nanti yang produk-produknya seperti ini.
Ini satu section juga, satu section yang lain. Ini juga satu section yang lain. Ini satu section yang lain. Ini sosial medianya sekalian. Dan seperti ini. Seperti itu teman-teman. Jadi minimalnya itu nanti ada 4. Ada 4 section. Mungkin ada pertanyaan sampai sini untuk presentasi final project-nya. Ya, itu tadi penjelasannya ya teman-teman. Berarti untuk Behance ini mah gratis, full gratis ya Mas ya? Nggak ada premium berbayar atau apa? Nggak ada Full ya Mas ya? gratis, Mas. Aman kok. Oke, ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas dari Kak Dimas. Atau mungkin dari Kak Helmi dulu nih ya. Jadi tadi lanjutannya pertanyaannya mau nanya untuk akun Behance pakai berapa untuk pengumpulan final project. Ini kira-kira apa sudah jelas belum Mas pertanyaannya? Belum jelas ya, Mas. Mau nanya untuk akun Behance pakai berapa? Sebenarnya pakai, kalau maksudnya berapa profile atau berapa akun Behance, sebenarnya cukup satu link aja ya. Satu link itu kan sebenarnya udah memuat beberapa teman-temannya di dalam. Seperti ini. Ini kan satu link aja. Ini teman-teman nanti copy linknya yang ini. Kemudian bisa kelihatan siapa aja yang ngerjain. Ada beberapa orang di sini. Kalau pertanyaannya seperti itu ya, sepemahaman saya. Kalau misalnya pakai berapa akun Behance-nya. Ya berarti bebas ya mau berapa banyak pun bisa gitu ya. Nah Iya. gimana untuk Kak Helmi? Apa udah cukup jawabannya?